Hai, Anda sedang menyaksikan seri pembelajaran Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi bersama saya, Nailia Nikmah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bab 1, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas tentang sumber bahasa Indonesia. Asal mula atau cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Dari sekian ratus bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia? Berdasarkan referensi yang saya baca, ada 4 faktor penyebab bahasa Melayu yang dipilih atau diangkat menjadi bahasa Indonesia. Faktor yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan bahasa pengantar dalam aktivitas keseharian masyarakat di wilayah Nusantara. Faktor yang kedua adalah sistem bahasa Melayu. Sistem bahasa Melayu sederhana. Tidak dikenal tingkatan di dalam sistem bahasa Melayu. Hal ini membuat orang-orang di luar suku Melayu mudah mempelajari bahasa Melayu. Faktor yang berikutnya, saya kira ini faktor yang sangat penting, yaitu suku-suku lain rela menerima bahwa bahasa Melayu yang dipilih atau diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dan alasan yang terakhir atau faktor penyebab yang terakhir adalah bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian kedua dari bab pertama ini. Kita akan bahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Kemudian yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Satu persatu kita bahas. Sebagai bahasa nasional, ini dapat kita lihat dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Tentu kita semua masih ingat 28 Oktober 1928 para pemuda dalam Kongres Pemuda menghasilkan 3 sumpah atau 3 ikrar yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Yang ketiga bunyinya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini bermakna bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah. Akan tetapi, ini tidak mematikan bahasa daerah tentunya. Selanjutnya, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dari 2 kedudukan tadi, masing-masing memiliki fungsi. Kita akan bahas satu persatu. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia adalah lambang identitas nasional. Fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan alat hubungan atau alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia adalah alat penyatuan berbagai suku dan latar budaya. Selanjutnya, sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia juga ada 4. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan.
Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia adalah alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Demikian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.